menjelaskan hakikat sejarah. Sejarah yaitu ilmu yang mempunyai perkembangan-perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia, tersusun secara sistematis, teratur, dan rapi. Begitu pula sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah apabila peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Karena sifatnya yang penting, peristiwa sejarah harus memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat pada masanya dan masa-masa berikutnya. Contoh peristiwa sejarah bersifat penting adalah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 mampu membangkitkan rasa persatuan dan kebangsaan antara masyarakat Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tersebut berpengaruh besar terhadap konsep kebangsaan dan multikulturalisme di Indonesia. Peristiwa sejarah memiliki sifat abadi karena tidak pernah berubah-ubah dan akan dikenang sepanjang masa. Menjelaskan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Jadi, pertama, dalam setiap peristiwa atau kejadian, manusia merupakan subjek atau pelaku utamanya. Peran manusia menentukan dalam setiap peristiwa. Peran manusia menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sebab sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai tempat landasan adalah sejarahnya manusia. Selanjutnya, kita membahas konsep ruang. Ruang di sini merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa atau kejadian dari masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata pada suatu tempat. Dengan adanya konsep ruang yang dipahami sebagai tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah ini, maka penulis sejarah mengategorikan peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya, sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Dan yang ketiga adalah konsep waktu. Konsep waktu yang menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Waktu akan memberikan gambaran kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam mempelajari sejarah maka akan 3 pertanyaan yang mendasar. Ketiga penjelasan tersebut antara lain, siapa yang menanyakan tokoh yang berperan, di mana yang menjelaskan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah tersebut, dan kapan yang menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan dan kesinambungan dalam sejarah. Konsep perkembangan ini dapat terjadi jika masyarakat yang mana juga berperan sebagai subjek dan objek dari sejarah bergerak dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Maksudnya, masyarakat cenderung akan melakukan perubahan dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya adalah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Perkembangan masyarakat dari masa lampau hingga masa sekarang ini juga hasil pembelajaran melalui sejarah. Pembaruan yang terjadi di setiap generasi menjadi bukti keberhasilan perkembangan dari masa ke masa. Selanjutnya adalah kesinambungan.
Konsep kesinambungan ini dapat terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi dari lembaga-lembaga lama. Maksudnya, meskipun masyarakat sudah mengambil pembelajaran yang ada di masa lalu, tetapi mereka tetap mengembangkan dan diterapkan pada masa sekarang ini. Misalnya pada masa lampau terdapat sistem patrimonialisme yang kemudian dilanjutkan menjadi sistem kolonialisme. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya berulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Selanjutnya adalah perubahan. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Diakronik adalah metode mempelajari sejarah dengan cara melalui melintasi menjelajah waktu, menguraikan dengan detail peristiwa-peristiwa yang terjadi. Adapun diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti melintasi, melampaui, dan kronos, yang memiliki arti waktu. Contoh dari metode diakronik adalah kita akan mempelajari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Maka kita akan menggunakan patokan tahun pada saat Jepang datang, yaitu 1942 hingga 1945. Dari rentang waktu tersebut, kita merinci peristiwa apa saja yang terjadi. Sedangkan sinkronis bahasa Yunani yaitu sin yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Dengan demikian bisa diartikan sebagai cara mempelajari sejarah dengan cara mencocokkan suatu peristiwa dalam waktu tertentu dengan cara yang lebih mendalam. Contoh penggunaan metode sinkronik adalah misal kita akan mempelajari sejarah mengenai pemberontakan G30 SPKI. Maka kita hanya akan mencocokkan peristiwa apa saja yang terjadi pada tanggal 30 September saja dan tidak menuntut jauh ke tahun-tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih. Kronologis sendiri memiliki sebuah arti sebagai sebuah pengetahuan akan urutan waktu dan peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu secara runtut. Secara mudahnya, berpikir kronologis adalah sebuah cara berpikir secara runtuh dalam suatu peristiwa. Jadi, konsep ini sangat penting digunakan dalam suatu analisa peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dengan adanya pendekatan konsep berpikir kronologis pada analisis sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu, akan lebih mudah mengetahui urutan waktu secara urut, runtut, dan berkesinambungan. Para sejarawan juga menggunakan konsep berpikir kronologis dalam melakukan analisis sebuah peristiwa sejarah, sebab untuk mengetahui urutan peristiwa dari yang pertama hingga akhir secara urut, dilihat dari hal tersebut, bisa disimpulkan jika pendekatan berpikir kronologis begitu penting sekali untuk analisis sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian periodisasi. Periodisasi adalah proses strukturisasi waktu dalam sejarah berdasarkan pada pembagian atas beberapa zaman, babak, atau periode. Berbagai rangkaian peristiwa masa lalu dikelompokkan berdasarkan sifat, unit, dan bentuknya sehingga membentuk suatu kesatuan waktu tertentu. Adapun tujuan periodisasi yaitu untuk mengetahui peristiwa sejarah berdasarkan kronologisnya. Penyusunan cerita-cerita sejarah yang dilakukan dengan cara kronologis akan memudahkan. Yang akan dibahas dalamnya adalah tentang anakronisme dan diakronik. Yang saya bahas pertama adalah anakronisme. Untuk memahami lebih jauh anakronisme, mari kita dengar ceritanya. Pada tahun 1960-an, beberapa pelajar dan mahasiswa turun ke medan tempur menjadi tentara pelajar untuk mengusir para penjajah yang berusaha menguasai Indonesia. Cerita di atas adalah pengalaman wacana tidak sesuai dengan sejarah yang ada.
Pada tahun 1966, lebih tepatnya memang, para pelajar dan mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Namun, tujuannya bukanlah mengusir penjajah, melainkan untuk memperjuangkan tuntunan lain. Ya, dari contoh lain dari anakronisme adalah dalam cerita Panji yang berlatar zaman Kediri 1104 sampai 1222. Dalam menuliskan cerita atau novel sejarah, meskipun beberapa tokoh dibuat secara fiksi, namun latar sejarah seperti waktu dan tempat tidak boleh mengadakan atau berlainan dengan sejarah sebenarnya. Baiklah, kita beralih lagi ke materi tentang kronik. Saya jelaskan, kronik adalah diartikan sebagai catatan peristiwa yang diurutkan sesuai waktu, kejadian, dan lain-lainnya. Kronik adalah catatan kejadian-kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan. Artinya, kumpulan jadi kejadian-kejadian di masa lalu dikumpulkan atau dikelompokkan di dalam urutan waktu yang sama. Belajar sejarah memiliki manfaat penting dalam meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dalam memahami peristiwa-peristiwa di masa lampau. Kita dapat belajar dari keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, atau bangsa pada waktu itu. Analisis terhadap akibat-akibat dari keputusan tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai faktor seperti konteks sosial, politik, dan ekonomi mengaruhi hasilnya. Dengan kata lain, manfaat belajar sejarah dapat memberikan pelajaran berharga tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil dengan membandingkan berbagai pendekatan dan strategi yang telah diterapkan di masa lalu. Kita dapat mengasah kemampuan dalam menilai risiko, memperkirakan hasil yang mungkin terjadi, serta mengidentifikasi alternatif solusi. Belajar dari kesalahan dan keberhasilan dalam sejarah membantu kita menghindari pola-pola yang merugikan dan mengadopsi pendekatan yang lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan saat ini. Seiring dengan itu, manfaat belajar sejarah dapat membantu kita untuk memahami perubahan dan perkembangan dalam sejarah, mengajarkan kita tentang dinamika, evolusi sosial, dan budaya yang dapat membentuk pandangan jangka panjang. Dengan mengambil wawasan dari pengalaman di masa lampau, kita dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi, reflektif, dan efektif dalam konteks kehidupan modern.